Halo teman-teman, kali ini saya bertemu dengan ketua OSIS yang baru yang terpilih, sama namanya Catherine sama Abel. Catherine ini kelas 8, lalu Abel kelas 7. Jadi memang eh, apa namanya di SMP itu kebiasaan memang kalau ketua OSIS kelas 8 dan eh, wakilnya adalah kelas 7. Jadi itu sebuah sirkulasi di SMP BHK. Nah, sekarang sebelumnya saya nanti akan menanyakan ke teman saya ini Michelle, ini Gabrian, itu adalah sama Hili berkaitan dengan sistem pemilu di SMP BHK ini seperti apa. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kalian sudah hadir ke sini. Saya minta memang untuk hadir ke sini, lalu kita akan mengikuti bagaimana perasaan kalian ketika terpilih menjadi ketua OSIS. Sebelumnya sudah menjadi OSIS atau belum? Anggota pengurus OSIS atau belum? Ya. Jadi perasaannya tuh mungkin campur aduk ya. Kayak yang pertama tuh kasihan sama paslon lain. Maksudnya karena sahabatan gitu kan. Jadi ya udah. Jadi peluk dulu, kasih semangat dulu. Baru yang kedua ya seneng, pasti bangga. Kalau itu sih campur aduk juga sih. Kamu Bel? Kalau menurut saya sih ya pastinya saya kaget dulu kan dari sentral, terus baru senang dan pastinya kan kami saling mendukung satu sama lain, jadi kami menyemangati paslon 1 dan paslon 3 dan ya sih campur aduk. Oh gitu. Baik, lalu setelah menjadi ketua OSIS yang terpilih, kira-kira menurut kamu program apa yang menjadi unggulan dari programmu dibandingkan OSIS-OSIS yang tahun lalu, pengurus OSIS yang tahun lalu? Sudah punya program kan? Waktu kalian kampanye, kira-kira menurut kalian program yang unggulan untuk SMP BHK atau untuk teman-teman itu apa? Kamu mau jawab? Nah, silakan. Yang pertama kalau dari unggulan kami tuh ada cleanest class. Jadi kayak program membersihkan kelas yang dilombakan tiap angkatan. Jadi kelas 7 ada satu pemenang, satu kelas. Yang kelas 8 ada satu kelas dan kelas 9 juga ada satu kelas. Jadi kami lombakan dan akan dijurikan nanti jurinya yang bakal nilai. Saya juga sama, Cleanest Class, sama ada tambahan lagi yang BHK Cast. Itu podcast yang rencananya terlaksana di SMP Bunda Hati Kudus. Podcast itu bakal kami utamain karena menurut kami kreatif dan juga menarik. Ya, itu sih Pak. Ya, baik. Ini teman-teman, jadi menurut saya podcast ini kalau untuk sekarang menarik ya, memang menarik sih programmu. Terus kira-kira isi podcastmu itu tentang apa? Yang menarik ya, yang menarik untuk zaman sekarang. Atau mau pelaksanaannya bagaimana? Misalnya apakah setiap seminggu sekali, ataukah 2 minggu sekali, atau bagaimana? Supaya terus podcast itu akan dimuat di sebuah channel YouTube, IG, atau yang lainnya. Jadi rencananya itu podcast bakal dilaksanain setiap sebulan sekali. Jadi biar seimbang. Jadi nanti setiap tahunnya setiap bulannya ada satu podcast yang terlaksana. Nah, untuk temanya tuh berbagai tema ya. Pastinya tema yang akan kita pilih pertama itu anti bullying karena menurut saya dan Abel anti bullying itu penting dan butuh dilihat juga, butuh disorot lah. Oh gitu. Iya, dan untuk tadi apa pertanyaannya? Waktu. Untuk waktunya pasti tiap bulan sekali. Narasumber kita kan beda, misalnya ada dari guru, ada juga dari misal OSIS atau juga dari siswa-siswi. Kita bakal manggil sesuai mereka maunya kapan. Misal untuk Bapak Ibu guru mau ekskul dulu, ngedampingin ekskul, nggak apa-apa. Mungkin pas libur atau pas habis ekskul atau hari lain juga nggak apa-apa. Itu sih Pak. Ya, baik nih teman-teman. Jadi programnya kayak gitu ya.
untuk Abel dan Catherine ini silahkan nanti diikuti di channelnya apa. Kalau ada channel nanti saya akan posting di YouTube saya ini. Nanti kalau ada ya kan, kalau ada mau kan, boleh kan, boleh. Oke, nanti saya akan bantu. Saya siap bantu kalau misalnya podcast kayak gitu. Saya juga senang ya gitu. Nah terus nih teman-teman, pemilu kali ini, terima kasih ya Abel Catherine. Pemilu kali ini berbeda dengan sebelumnya sebenarnya, karena ada P5 lalu di sini temanya suara demokrasi. Nah ini saya hadirkan di sini ada Michael, ada Gabrian, ada Michelle, ini salah satu anggota KPPS di masing-masing kelas ya kan? Iya kan? Gabrian ya enggak? Oh bukan, tapi biasa doang. Oh biasa doang. Ya, tapi tahu karena terlibat di situ. Nah, menurut kalian nih, pertama kali pemilihan seperti ini, pertama kali kalian pernah sebelumnya melihat pemilihan atau belum? Sebenarnya, yang sebenarnya mengikuti papa mamamu waktu itu coblosan gitu? Kalau saya belum, Pak. Ini Oh, perdana. oh perdana. Iya. Siapa yang pernah ada? Oh Agung pernah. Gimana menurutmu Gung? Mirip atau enggak dengan pemilihan sebenarnya? Ini Agung di sini nih. Menurutmu mirip atau enggak? Ini wajahnya Agung beda ya. Aslinya sih enggak. Untuk pemilihan seperti ini dengan pemilihan asli ya kurang lebih hampir sama lah dengan pemilihan presiden kita kemarin. Nah itu rasanya dari ngumpulin kotak suara, terus buat surat suara, surat undangan pun itu sama semua, hampir sama semua. Saksinya pun juga ada, Pak. Oh, Jadinya gitu. hampir semua sama. Oh ya baik. Jadi memang ada manfaatnya, mereka dapat pengalaman seperti ini. Sampai saat ini persiapan menurut kamu nih Sel, ya kan kamu kelas 9A KPPS 9A. Kalau Michael nanti 9F ya. Persiapan sampai saat ini kira-kira perlu waktu berapa lama? Nah, untuk P5 kali ini kita melaksanakannya 1 minggu. Nah, tapi setiap TPS itu kan juga mempunyai tugasnya masing-masing kan. Jadi setiap TPS ada yang membuat bilik suara, ada yang membuat surat undangan, surat suara, dan juga masih ada kotak suara. Nah, tapi ternyata kan saya kira 1 minggu ini semuanya dipakai dengan mungkin agak mepet ya, jadi kurang persiapan. Nah ternyata tuh untuk kelas saya sendiri, kelas 9A, kita sangat siap dan sangat bagus TPS-nya menurut saya sendiri. Nah kita juga ada kegiatan menghias kelas masing-masing kan ya. Nah ternyata setiap TPS itu menurut saya sudah sangat unggul dari yang saya bayangkan sebelumnya. Nah untuk bilik suara, kotak suara, surat undangan, surat suara juga sudah siap semua dan sudah matang persiapannya. Jadi menurut saya sangat bangga dengan P5 kali ini yang terlaksanakan dengan baik dan juga terlaksanakan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih Michelle. Nah sekarang yang terakhir nih teman-teman sama Michael, kelasnya Michael kelas 9F ya, 9F. Temanya apa Michael, tempatmu? Alice in Wonderland. Oh, Alice of Wonderland. In Wonderland. Oh ya, tadi yang saya masuk tadi ya. Baik, kalau menurut Michael nih persiapannya itu teman-temanmu ada yang lembur dari malam sampai pagi, itu ada nggak? Untuk itu ada pasti Pak. Soalnya karena mereka tuh gimana ya? Kita pas lomba biasa aja udah niat banget, apalagi untuk permasalahan nilai kayak gini. Anak-anak kelas saya bahkan bener-bener sampai yang mengerjakan itu pakai emosi gitu Pak. Mau nambahin? Emosinya kayak apa emosinya? Bisa diceritakan? Jadi nggak usah nyebut nama, emosinya kayak apa ya? oh iya, Pak. Jadi untuk emosinya itu sempat kelas kita tuh cekcok Pak, gara-gara kelas itu
kayak belum selesai tapi mepet tinggal waktunya. Jadi besok tuh udah harus pemilu. Oh. Terus ada yang nangis lah Pak, ada yang marah-marah. Terus akhirnya dari abis nangis itu kelas saya dan Michael itu lembur Pak, sampai jam 3:30 ya kalau nggak salah ya. Sampai jam 3:30 Pak. Dan puji Tuhannya diperbolehkan sama Bu Christine. Jadi dan puji Tuhannya selesai Pak hari ini. Yes, mantap. Baik, ya gitu teman-teman. Jadi sekilas saya ketemu sama teman-teman saya di sini, ternyata memang unik nih apa namanya pesta demokrasi kita kali ini. Dan ini kalau kalian alami, ini memang baru pertama kali suara demokrasi, karena Merdeka Belajar kan baru dapat ini nih kelas 9 ya, seperti itu. Nah nanti itu mungkin akan ditularkan oleh adik-adik kelasnya ya, Abel sama Catherine. Kira-kira nanti kedepannya mau seperti apa. Oh kalian udah dapat bayangan, oh ternyata ya kayak gini. Ini pas pesta demokrasi bagi saya ini beneran hampir sama dengan kejadian nyata, hanya bedanya di KOP. Kalau KOP di sini kan KOP-nya BHK Bunda Hati Kudus, kalau di sesungguhnya ada KPU ya kan gitu. Oke ya, baik, terima kasih semua yang sudah hadir. Selamat bertugas Catherine sama Abel, sukses selalu, Tuhan berkati ya. Terima kasih sudah bersama saya. Terima kasih.